Shalom. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup benar sesuai firman-Nya. Maleakhi 1 ayat 1 katakan, ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Saudara terkasih, Maleakhi diutus Tuhan kepada umatnya Israel pada pasca pembuangan ketika mereka kembali ke Yerusalem. Maleakhi berpesan memberitakan pesan Allah sekitar tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Ia ada dalam satu angkatan dengan Nehemia dan Ezra. Ia berbicara menyampaikan wahyu Allah kepada umat yang bengkok hatinya. Mengapa dikatakan bengkok hatinya? Maleakhi 1 ayat 6 sampai 2 ayat 9 serta Nehemia 13 ayat 1 sampai 9 mengatakan para imam telah menjadi korupsi. Mereka memakan uang yang bukan haknya. Bahkan persepuluhan dan persembahan diabaikan oleh jemaat Tuhan. Maleakhi 3 ayat 7 sampai dengan 12, Nehemia 13 ayat 10 sampai 13. Bahkan perjanjian pernikahan dilanggar. Ketika para suami menceraikan istri Ibrani mereka untuk menikahi wanita kafir. Mungkin lebih mudah dan lebih cantik. Itu kita bisa lihat dalam Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16. Bahkan Nehemia 13 ayat 23 sampai 28 mencatat hal tersebut. Kitab Maleakhi menyampaikan pesan penting tentang kasih, kesetiaan Allah, panggilan untuk bertobat, ketaatan, serta janji akan kedatangan Mesias untuk membawa pemulihan dan keadilan. Suara kebenaran firman Allah harus diperdengarkan kepada umat bahkan hingga hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini banyak sekali para pelayan rohani melakukan tindakan yang sama, bukan? Mereka korupsi justru di rumah Allah. Mereka merasa punya hak atas uang gereja dan menggunakan uang tersebut dengan tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita juga lihat di banyak tempat persepuluhan tidak lagi merupakan kewajiban yang harus dibayar dan tidak harus dilakukan oleh sebagian jemaat. Padahal kitab perjanjian baru yang kita baca, kita miliki, tidak ada satupun kalimat yang menggugurkan tentang persepuluhan yang diajarkan di dalam perjanjian lama. Bahkan pernikahan pun seringkali kita dengar dilanggar. Perceraian menjadi sarapan yang biasa kita dengar dan justru terjadi di dalam gereja. Lalu mereka menikah lagi dengan berbagai macam dalih dan alasan, bukan? Saudara terkasih, Allah mau hidup orang Kristen menjadi hidup yang benar, yang seperti Allah inginkan dan Allah kehendaki. Ia mengajarkan kasih, Ia mengajarkan kesetiaan, mengajarkan ketaatan, mengajarkan pengharapan. Seperti yang Kristus ajarkan dan teladani di dalam hidupnya ketika Ia ada di dunia ini menjadi manusia. Semua kita yang menerima kasih karunia sangat mengerti hal ini. Ketika kita mendengar melalui pemberitaan firman Tuhan atau membacanya melalui Alkitab, Allah mau kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.